والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Segenap daripada jamaah Masjid Jalilul Jannah yang insyaallah kita dalam posisi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasca kita menjalankan kewajiban kita yaitu salat zuhur berjamaah, mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukuk kita, i'tidal kita, tahiyat kita, al-Fatihah kita semuanya jadi saving amaliyah kebaikan kita untuk kita sama-sama raih nanti ketika kelak sudah selesai di dalam proses kehidupan kita di bumi. Itulah hakikat kehidupan. Oleh karena itu saya selalu mengajak mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syukur yang selalu kita lapaskan, syukur yang selalu kita wujudkan di dalam aktivitas kehidupan kita yang sudah ada dikekalkan oleh Allah, yang belum dianugerahi oleh Allah segera dianugerahi untuk kita. Allah berjanji la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Selain ayat ini sebagai motivasi, ayat ini sebagai pembuktian bahwa kehidupan itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dianugerahi rezeki yang banyak, kita sebut mereka orang yang kaya raya. Ada yang dianugerahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala medium, sedang-sedang saja. Itu juga anugerah dari Allah. Ada juga yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala belum mencukupi apa yang ia butuhkan di dalam hidupnya. Tapi kita sebagai orang yang beriman tetap kita bersyukur dengan ketentuan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur itu kita yakin apa yang akan Allah berikan kepada kita ditambahkan itu bagian dari perwujudan puncak atau bagian dari keimanan. Mudah-mudahan kita dalam kapabilitas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak masih nikmat Allah yang kita terima. Banyak masih anugerah Allah yang kita terima hingga saat ini. Salah satunya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena itulah yang paling mahal di dalam posisi kehidupan seorang manusia di hadapan. Iman itu tidak lepas dari ideologi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ideologi bangsa kita pernah mengalami hampir saja mengalami salah satu proses yang namanya perubahan. Alhamdulillah Allah masih menjaga bangsa kita. Tahun 48, bahkan sebelum tahun 1926, ideologi ini dirubah. 1948 ingin dirubah lagi. 1965 ingin dirubah lagi ideologi bangsa kita. Alhamdulillah Allah masih menjaga bangsa kita dengan ideologi Pancasila yang di dalamnya ada unsur ketauhidan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam kalau kita kirimkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita yakin Bapak-Bapak sekalian, nanti kelak di yaumul mahsyar ketika kita seluruhnya manusia dikumpulkan oleh Allah, kita itu ibaratnya sangat mengharapkan
apa yang dinamakan syafaat. Syafaat itu kalau dalam kalkulasi bahasa sederhana adalah pelengkap, penyempurna dari proses aktivitas kehidupan manusia. Jadi kalau sekarang kita beranggapan amalia kita sudah maksimal, sedekah kita di mana-mana, tahajud kita rajin, puasa kita rajin, tapi kita mengesampingkan syafaat. Analisis kami itu tidak maksimal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Kesempurnaan timbangan nanti akan ditentukan syafaat dari baginda Rasul. Kenapa? Karena banyak amalia manusia yang rusak oleh dirinya sendiri. Karena ada dia, ada takabur, ada hasud, dan lain sebagainya, rusak. Dia bangun masjid sendiri, dia bangun dari pintunya semua dia bangun, tapi ada unsur dia hilang. Khawatir seperti itu. Jadi para hadirin rahimakumullah, singkat saja kultum hari ini kita membahas mengenai ridha Allah dan progres meraihnya. Kita pernah dengar bahwa Rasulullah SAW itu masuk ke dalam surganya Allah bukan karena amalnya. Pernah fenomenal padahal masalah ini. Ya, secara kalkulatif apa benar Rasulullah masuk ke dalam surga bukan karena amalnya? Ada satu penjelasan memang di salah satu hadis Rasulullah itu masuk ke dalam surganya Allah karena ridho dan rahmat Allah. Jadi ridho itu penting untuk kita sama-sama paham. Kalau Allah sudah ridho, enak saja Pak. Saya nggak apa-apa masuk neraka, tapi Allah kasih neraka itu dingin. Nabi Ibrahim kan dibakar, tapi dia tidak merasakan kepanasan. Kenapa? Karena Allah ridho api itu menjadi dingin kepada Nabi Ibrahim. Ya nabuni berdawa salam ala Ibrahim. Coba kalau kondisi aslinya api itu pasti panas. Dan Nabi Ibrahim pada saat dia kedinginan, kalau tidak ada kata-kata selamat, ada juga orang yang meninggal dunia karena kedinginan. Tapi antara serap panas dan dinginnya itu Allah batasi kekuatan daripada dingin itu untuk menjadi selamat. Baik para hadirin yang dimuliakan Allah, kalau di dalam salah satu analisa kamus, ridho itu asal kata radiyah yardah ridwan, yang artinya senang, suka, rela, menyetujui, itu ridho. Bahkan di dalam Al-Quran tidak kurang dari 73 kata atau sinonim yang mengandung arah ridho. Jadi kalau kita sudah dapat ridho itu luar biasa. Imam Al-Ghazali mengatakan apa itu ridho? Ridho adalah satu atau pembuktian rasa cinta seseorang kepada sesuatu. Kalau kita sudah cinta, berarti kita ridho dengan dia. Apabila kecintaan kepada Allah telah ada dalam jiwa atau qalbu seseorang, maka bukan sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan proses pengabdian. Jadi kita ridho di tengah-tengah kesibukan kita kan sholat berjamaah. Itu adalah bagian dasar dalam proses pengabdian beragama. Kemarin hari saya bersama Profesor Dr. Dede Rosada Pak di Tebet, Jakarta Selatan ini kan ikut apa yang dinamakan kampung kerukunan. Ya, kampung kerukunan itu satu sampel atau satu contoh sebuah komunitas masyarakat yang hidup dengan rukun. Walaupun berbeda-beda agama tapi hidup rukun, saling mengasuh, saling menjaga walaupun berbeda-beda agama. Kata Profesor Dede Rosada, terjadinya konflik, terjadinya persentuhan dan persinggungan antara warga bangsa, salah satu dasarnya adalah karena kedangkalan pemahaman beragama. Jadi kedangkalan beragamanya itu muncul, akhirnya saling menjatuhi, saling tidak senang. Makanya bahaya kalau agama seorang itu dangkal, diajak berbuat sesuatu yang anarkis, langsung mau misalnya. Padahal kalau kita renungkan itu di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 butir A, butir B, butir C, seorang penganut beragama itu harus mendalami nilai-nilai substantif agamanya. Kita yang Islam pelajari agama Islam dengan maksimal. Makanya benar Allah firmankan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kita sebagai pemeluk Islam ajarkan dan pelajari keislaman itu. Tidak ada di dalam Islam itu mengajarkan
saling mencaci, saling menghina. Itu ajaran Islam. Substantifnya seperti ini. Jadi kalau kita sudah melakukan itu, kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak banget kalau kita dapat ridho. Artinya kita dapat persetujuan dari Allah. Gak apa-apa kita masuk neraka, tapi Allah ridho api neraka itu gak panas. Itu bahasa sederhana. Baik, ridho itu ada 3 variabel Bapak hadirin sekalian rahimakumullah. Ada ridho secara syar'iyah, ridho terhadap syariat-syariat Allah. Jadi kita hidup ini kan memang penuh dengan syariat Allah. Bangun tidur, baca doa, itu syariat. Ya, ketika kita mau makan, baca doa, itu syariat. Ketentuan, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri. Semuanya manusia itu diberikan syariat di dalam urusan-urusannya. Jadi kita punya urusan ada syariatnya. Kalau dalam bernegara namanya konstitusi. Konstitusi itu mengatur, ya, konstitusi bernegara dan konstitusi beragama. Ini kita lakukan dalam konstitusi beragama. Aturan dari Allah, summa ja'alnakum ala syariah. Kemudian kepadamu diberikan syariat, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bernegara ada konstitusinya, ada undang-undang dasar, ada Pancasila, ada keputusan presiden. Alhamdulillah, salah satu KPPR, konstitusi juga tahun 1966, pemikiran yang bernuansa komunis dianggap bertentangan dengan nuansa ideologi bangsa kita. Makanya itu komunis dibubarkan dengan KPPR, berpegang kepada konstitusi. Kalau tidak dibubarkan, mereka masih mengadakan pembelajaran, Pak. Kalau dia mengadakan pembelajaran, khawatir nanti keimanan kita tidak titik sempurna. Kenapa? Karena salah satu substantif ajaran komunis adalah mereka tidak meyakini dan tidak membenarkan adanya Tuhan. Ateis. La haula wala quwwata illa billah. Dulu ada di dalam salah satu sejarah ada namanya sekte Ad-Dariyah. Ad-Dariyah ini adalah salah satu paham yang di dalam paham itu tidak meyakini kehidupan ini diatur oleh Allah. Jadi ateisme itu merupakan Ad-Dariyah modern. Dia mengatakan hidup ini hanya waktu dan keadaan saja. Waktunya selesai ya selesai, waktunya meninggal ya meninggal, tidak ada yang mengatur. Hampir mirip dengan ateisme, hampir sama dengan komunis, di mana di sana diajarkan tidak ada hidup itu diatur oleh Tuhan. Setelah meninggal dunia selesai kehidupan ini. Bahkan adanya manusia itu ada dengan sendirinya. Itu ada di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-24. Diungkapkan tentang pemikiran dulu. Ada seorang pintar namanya Zariyah. Ad-Dariyah. Makanya telah terjadi dialog dengan Imam Abu Hanifah. Itu terjadi proses dialog. Kalau memang kau tidak percaya dengan adanya Tuhan, coba sebutkan di mana letak manisnya itu susu. Dia tidak bisa menjawab, hanya boleh-boleh saja. Kata Imam Abu Hanifah itu, susu itu bisa berada di atas, bisa berada di tengah, bisa berada di bawah daripada gelasnya. Tapi dia dibilang manis. Sama dengan roh. Di mana roh itu? Kata ada dia golek-golek tidak tahu. Semuanya roh. Kata Abu Hanifah, roh itu bisa ada di mata, bisa ada di tangan, bisa ada di kaki, dan bisa ada di dada. Semua konsep diri kita itu bersenyawa dengan roh. Jadi dia mengalami debat yang kurang sempurna dan mengalami kekalahan dengan debat ini. Artinya kita ini semua harus menjaga nilai-nilai agama untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-ridho asy-syar'i. Yang kedua, ridho qada'ilah, yaitu ridho terhadap qada-qada Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Kita harus ridho dengan ketentuan Allah. Kalau kita ridho dengan ketentuan Allah, maka kita termasuk orang yang hidup dengan kebahagiaan. Banyak orang yang tidak ridho dengan ketentuannya. Satu hari, Pak, kita bisa saja itu kalau bahasa Betawi itu merengkal terhadap Allah, tidak syukur terhadap Allah. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, malam yarda bi qada'i wa lam yashkur ala ni'amih wa la yasbir ala bara'i fattahid rabbat siwa.
Kalau seseorang itu tidak ridho dengan ketentuan Allah, tidak bersyukur dengan nikmat Allah, tidak bersabar dengan cobaan dari Allah, patah itu reban semua, cari Tuhan selain Allah. Bahasa vulgarnya gitu. Artinya kita ini memang semuanya ketentuan Allah. Yang terakhir, ar-ridho bil rizqillah, yaitu kita ridho terhadap rezeki dari Allah. Nafas ini rezeki dari Allah, kedudukan kita rezeki dari Allah, job kita dan dunia ini adalah rezeki dari Allah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita jaga ini, jaga syariat Allah, jaga ketentuan Allah, dan jaga rezeki dari Allah. Saya ingat rezeki itu variabel dengan mal. Apa itu harta? Rezeki itu variabelnya linear dengan mal. Dan mal itu, harta itu, amwal itu, nanti di yaumil mahsyar ketika kita proses rekonsiliasi dengan Allah, yang lain ditanya satu, tapi kalau harta ditanya dua. Wa jasadi ma'amila bih, dari jasadmu kamu apa yang kamu lakukan. Wa anni ilmihi, dan ilmu ma'amila bih, dan ilmu kamu berbuat apa. Tapi kalau harta, wa anmalihi, dan harta kamu, min aina iktasabahu wa min aina anfaqahu, dari rezekimu kamu dapat dari mana rezeki itu, dan kemana kamu substitusikan rezeki itu. Ini yang paling bahaya. Banyak orang banyak rezekinya lupa bahwa di dalam rezeki itu ada orang lain. Ini yang berbahaya. Mudah-mudahan kita termasuk orang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mengungkapkan kalimat ridho Allah fi ridhon walidain. Ridho Allah itu satu linearitas dengan ridhonya orang tua kita. Orang tua kita masih hidup, mari kita bahagiakan orang tua kita. Orang tua kita sudah meninggal dunia, mari kita angkat derajatnya orang tua kita. Jangan kita katakan keberbaktian itu selesai. Saya punya paradigma berpikir keberbaktian seseorang antara yang hidup dengan yang sudah kembali kepada Allah masih berlanjut. Substantifnya, sustainability-nya masih berlanjut. Rasulullah mengatakan inna amalakum, sesungguhnya amal-amalku turadu, diperlihatkan di awal itu untuk orang yang sudah kembali kepada Allah. Kalau Bapak Ibu kita sudah kembali kepada Allah, dia diperlihatkan amaliyah kita. Bersyukur ketika kita sering duduk di majelis ilmu, bersyukur ketika kita sering duduk di majelis kesolehan, maka bapak kita, emak kita tersenyum di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengudahi keridhaan dari berbagai macam aktivitas amaliyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi syirril Fatihah, bi karamatil Fatihah, bil mu'jizatil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair, iftah lana abwaabal nikmah, iftah lana abwaabal barakah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masbih syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Masyaallah, la yasuqu khairan illallah. Masyaallah, la yashiksu illallah. Masyaallah, ma kana min nikmatin fa min Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang baik pasti dari Allah.